Halo semuanya, sekarang gue mau membacakan sebuah cerpen yang gue tulis sendiri dengan judul Pagi. Selamat mendengarkan. Suara alarm dari ponsel terdengar nyaring, bergetar di atas meja kecil di samping kasur kapuk yang lusuh dari seorang pemuda tanggung yang tertidur pulas dengan posisi tengkurap. Lalu dengan pelan ia berusaha meraih ponselnya dengan maksud untuk mematikan alarm yang mengganggunya itu. Menyebalkan memang terkadang. Akan tetapi suara memuakan dari alarm itu sangat berjasa untuknya. Berkali-kali ia diselamatkan dari omelan sang ibu jika ia telat bangun pagi, karena deretan tugas rumah sudah menanti untuk dikerjakan. Namun berbeda dengan hari itu, ia sengaja menyetel alarm lebih pagi karena ia harus bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah kota bernama Bekasi untuk memenuhi panggilan seleksi kerja. Dilihatnya jam sudah menunjukkan jam 6 pagi. Di luar rumah sudah terdengar suara sepeda motor yang sedang dinyalakan. Motor tetangga tentunya, bukan motornya. Sepeda motor adalah hal yang tidak mungkin ia miliki untuk saat ini. Jangankan untuk membeli sepeda motor, hanya untuk mengganti ponsel usangnya saja ia belum mampu. Tatkala orang lain sudah memakai iPhone sebagai gadget kebanggaannya, ia masih setia dengan ponsel usang berlabel Taiwan. Entah apa namanya, yang jelas akan menimbulkan tawa geli jika nama itu disebutkan. Pemuda itu bernama Kala, bertubuh kecil dengan kulit sedikit gelap, karena terlalu sering bermandikan matahari di pematang sawah saat ia mencari belut atau keong sawah hidangan favoritnya itu. Sebenarnya rambutnya bergelombang, namun sekarang tidak terlihat karena kemarin ia sudah memotongnya menjadi lebih pendek dan rapih. Mang Udin adalah salah satu tukang cukur paling tersohor di kampungnya. Bukan karena hasil cukurnya yang bagus dan keren, melainkan karena Mang Udin lah satu-satunya orang yang hasil karyanya sudi dihargai dengan sebatang rokok kretek. Selepas ia mandi dan memakai kemeja putih dengan bawahan celana hitam, ia pergi keluar menenteng pantofelnya, lalu kemudian duduk di teras rumah sambil menyambar gorengan yang tersaji di atas baskom berwarna biru. Di hadapannya ada sang ibu yang sedang mengobrol hangat dengan Bi Inu, seorang ibu-ibu paruh baya, penjual gorengan keliling yang jarang sekali absen untuk mampir menawarkan dagangannya kepada keluarga. Itu si mau kemana? Jam segini udah gagah tanya Bi Inu. Entah siapa yang ajak bicara. Mau wawancara, cenah Bi, ke Bekasi. Jawab sang ibu menyambar seakan takut terdahului. Meni jauh pisan. Tapi gak apa-apa jauh juga ya. Yang penting mah kerja halal ya. Kata Bi Inu menanggapi omongannya sendiri. Kala hanya tersenyum sambil menyumpah mulutnya dengan pisang goreng yang masih hangat. Iya, mudah-mudahan aja keterima Bi, biar gak disuruh ke kebun terus sama bapaknya. Nanti kelamaan di kebun mah bisa jadi kambing atuh. Jawab sang ibu kembali dengan bercanda. Ate kerja di pabrik apa nanti tuh? Sambungnya. Pabrik kambing mah, jawabnya. Terlihat ibu Kala mengerucutkan bibirnya, sedangkan Bi Inu terdengar tergelap. Pabrik baut mah, kan kemarin udah bilang, sambung Kala. Kala mulai mengikat tali sepatunya dengan tenang. Pikirannya bercabang entah membentuk pola apa. Banyak kekhawatiran di balik rasa bahagianya saat itu. Sampai-sampai obrolan dua ibu-ibu di sampingnya hanya terdengar seperti radio rusak. Setengah melamun, Kala menyalakan sebatang rokok sebagai ritual awal baginya untuk memulai hari yang menebarkan itu. Anak Ibi juga itu sekarang kerjanya di Bekasi jadi supir. 2 minggu sekali pulang, tapi dia mah gak pernah lama, kayak buang kotoran aja kalau pulangnya teh. Tiba-tiba Bi Inu menceritakan anaknya. Terlihat raut wajah bahagia dan aroma bangga yang terpancar. Supir apa Ibi? Angkot? Tanya sang ibu. Hus bukan atuh Ece. Anak Ibi mah supir pribadi manajer cenah. Pakaiannya juga seragam dia mah. Tukas Bi Inu sambil mengerutkan alisnya. Tak terima jika anaknya disamakan dengan supir angkot. Kemarin baru balik lagi ke Bekasi. Katanya gak bisa lama di kampung, sambungnya.
Kala tidak mempedulikan obrolan ibu-ibu itu, lalu ia langsung berdiri dan mencium tangan sang ibu serta mengucapkan salam kepadanya. Berkali-kali pipinya diciumi sang ibu dengan dihujani doa yang ikhlas tentunya. Ia lalu pamitan dan bergegas melangkahkan kakinya ke gang lalu belok menuju arah jalan raya. Mencoba mencari tukang ojek, atau jika beruntung, ia bisa mendapatkan tunggangan gratis pada temannya yang mungkin kebetulan lewat. Perjalanan menuju kota Bekasi bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Ia harus beberapa kali naik angkot menuju terminal bis antar kota. Sesampainya di terminal Wi Panjang, matanya menyapu semua sudut terminal mencoba mencari bis yang ia tuju. Dan setelah bisnya ketemu, barulah ia naik ke dalam bis. Ia duduk di deretan kursi belakang, mencoba mencari tempat terbaiknya untuk duduk. Selang beberapa lama, bis pun berangkat. Melaju pelan menuju arah gerbang tol Pasir Koja. Bis beberapa kali berhenti di lampu merah yang berderet sepanjang jalan Soekarno-Hatta. Menyebalkan memang. Tapi pada akhirnya bis pun melaju kencang di jalan tol Padalunyi, lalu selanjutnya menuju terusan tol Jakarta Cikampek. Sepanjang jalan terhampar pemandangan yang membentuk landscape yang terbingkai jendela. Cukup indah terutama jika sudah melewati perbukitan batu dan pesawahan. Namun hal itu tak cukup menenangkan hatinya yang kian berdebar. Entahlah apa yang ia khawatirkan pada saat itu. Apakah kekhawatiran itu berupa rasa takut jika ia tidak terima kerja atau ada hal lain? Entahlah, tubuhnya yang ringkih itu berjalan gontai menembus hiruk pikuk dan lalu lalangnya manusia. Kemudian ia larut di dalamnya. Beberapa kali ia menyeka peluh yang meleleh di dahinya. Dengan sesekali melihat ke sekelilingnya seakan tidak percaya bahwa ia telah tiba di sebuah tempat yang diciptakan dengan tidak biasa. Yaitulah Kala. Ia berjalan ke arah warung yang tidak jauh dari terminal bis, lalu duduk sebentar sebelum ia membeli 2 batang rokok dengan uang 5.000. Entahlah apakah memang karena musim sedang kemarau, ataukah memang tempat itu telah disetting Tuhan untuk menjadi tempat yang panas. Yang jelas hanya sedikit orang-orang di sana yang rela tersenyum di bawah terik. Sisanya hanya diam atau bicara dengan nada yang sedikit tinggi dengan lawan bicaranya. Kala menyalakan korek, lalu menyulut rokoknya dengan perlahan. Dengan hisapan yang cukup berat, alisnya mengkerut mencoba menahan sinar matahari yang tepat di atas kepalanya. Tak henti-hentinya sepasang matanya itu mengamati semua hal yang ada di depan mata. Dengan imajinasi liar yang bergumul dalam otaknya, perlahan tatapannya terhenti lalu kemudian mulai kosong. Membiarkan alat rekam di dalam otaknya bekerja, memutar kembali piringan hitam lama yang berdebu, menyusuri setiap helai kenangan, meniti selaksa luka dan duka, dan juga menikmati semua bayangan, bahkan hayalan. Lalu setelah itu, duduknya mulai gelisah, sejalan dengan kekhawatiran dan seikat keputusasaan yang mulai menghujani sisi terdalam Kala. Ini adalah kali keempatnya ia menginjakan kaki di salah satu tempat industri terbesar. Mencoba menjawab tantangan yang ia sendiri tidak tahu akan seperti apa. Berbekal tas ransel kusam yang telah ia pakai bertahun-tahun, setiap orang pasti bisa menebak dengan pasti benda apa yang ada di dalam tasnya tersebut. Jika bukan lembaran kertas sebagai tanda ia pernah sekolah, serta berkas omong kosong formalitas lainnya. Hisapan rokoknya kian pelan, ia semakin larut dalam lamunannya, membiarkan dirinya semakin jauh dan dalam. Lalu ia tersadar ketika suara klakson bis antar kota berbunyi persis di depan matanya. Ia terkejut lalu menyelesaikan hisapan terakhirnya untuk segera bergegas menuju sebuah tempat yang ia tuju. Lalu sepasang kaki mulai melangkah ke arah timur, melanjutkan kembali langkah demi langkah yang bisa jadi lebih puas dari mimpi buruk yang pernah ia alami. Angkot dengan nomor 17 terlihat berhenti di tepi jalan dengan posisi yang tidak tertata. Ada beberapa angkot yang ngetem di sana. Ada yang kosong tak berpenumpang, namun ada juga angkot yang nyaris penuh dan hendak berangkat. Dengan setengah berlari, Kala pun menghampiri angkot itu dan naik tepat di kursi yang berdekatan dengan pintu keluar. Itu adalah posisi terbaik yang sering diperebutkan para penumpang. Kala turun di pinggir jalan yang tak jauh dari sana. Ada sebuah gang kecil menuju pemukiman yang cukup padat. Ia berjalan dengan jalan yang sedikit cepat. Namun terkadang ia harus mengalah, mendekatkan tubuhnya ke dinding tembok gang untuk memberikan ruang kepada sepeda motor yang hendak menuju ke jalan utama.
Saat itu Kala sudah melakukan janji untuk menumpang istirahat dan meminjam sepeda motor kepada teman sejawatnya yang lebih dulu merantau ke tempat itu. Sesampainya di depan kontrakan yang sedikit kumuh itu, telah berdiri pemuda bernama Gugun. Pemuda dengan tubuh gempal, berwajah bulat dan berambut ikal. Dialah teman Kala, teman masa sekolahnya dulu. Sebenarnya ketika masa sekolah, mereka berdua tidak begitu akrab. Hanya sesekali sering nongkrong di warung belakang sekolah, hanya untuk menghisap nikotin secara bersembunyi. Namun beda halnya ketika mereka dipertemukan di sebuah perantauan. Rasanya kedekatan secara alamiah itu terjalin, seolah-olah merubah hubungan yang canggung menjadi lebih dekat. Dan ini pun adalah kali keempatnya ia mendatangi Gugun. Bagi Kala, Gugun sudah layak dijadikan superhero, menurut versinya sendiri. Karena jika tanpa Gugun di sana, entah kesulitan apa yang akan Kala hadapi di tempat yang asing itu. "Welcome to my kingdom, nyet," celetuk Gugun sambil tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab Kala bercanda. Mereka bersalaman lalu mereka larut dalam obrolan ngalor ngidul, membahas tentang apapun yang mereka tahu. Sesekali diselingi dengan gelak tawa, kadang hening sejenak lalu melanjutkan obrolan dengan topik yang lain. Motor metik merek Honda melaju di sebuah jalanan yang cukup lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Kebanyakan adalah kendaraan berat yang mengangkut logistik untuk kebutuhan industri. Namun tiba-tiba motor itu terhenti. Kala memarkirkan motornya lalu turun dan melangkah menuju sebuah pohon dengan tangan memegang ponsel. Mencoba mencari tempat yang paling sepi agar suara orang yang berbicara di ponselnya itu lebih terdengar dengan jelas. Tak jelas apa yang Kala dan orang di seberang ponselnya itu bicarakan. Namun yang pasti terlihat raut kekecewaan di wajah Kala berbicara lebih jelas daripada obrolannya. "Diundur sampai kapan, Bu ya?" tanya Kala kepada orang di seberang teleponnya. "Nanti kami kabari lagi ya, Mas," jawab lawan bicaranya. Kala kemudian mematikan teleponnya, tapi matanya masih terpaku pada layar ponsel. Seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar saat itu. Interviunya diundur dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Tentu saja hal itu membuat Kala kecewa sekali. "Sial, udah jauh-jauh kayak gini," gumamnya seraya memasukkan ponsel ke dalam saku kemejanya. Di tengah kekecewaan yang ia rasakan, Kala coba mencari musola untuk melakukan sholat. Tibalah ia di sebuah pom bensin. Di sana tersedia musola dan juga toilet. Ia memarkirkan sepeda motor di bawah pohon mangga yang dekat toilet. Kemudian ia turun dan berwudu. Dengan sedikit terburu-buru ia masuk ke musola dan bergabung di saf belakang. Di sana sudah ada 3 orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Wajahnya yang basah karena air wudu lantas ia seka dengan kemejanya. Mulutnya terlihat membacakan doa namun tidak terdengar sama sekali. Selang beberapa saat, terlihat Kala keluar musola lalu ia duduk di kursi panjang yang dipayungi pohon jambu yang cukup rindang. Ia duduk di tengah kursi itu lalu mengeluarkan tumbler air minum yang ia bawa dari rumah. Kekecewaan masih terpancar, meski tak sejelas yang tadi. Lagi dan lagi ia jatuh dalam lamunan, membiarkan batinnya berceloteh sendiri. Kadang memaki, kadang mengeluh, namun selalu dibubuhi ungkapan syukur, seolah-olah ada perang alot dalam otaknya. Tergambar wajah sang ibu yang sedang menjemur gabah, wajah bapak yang sedang membuat pagar rumah, wajah adik-adiknya yang sedang membersihkan lantai rumah, dan semua orang yang ia cintai tiba-tiba muncul satu persatu dalam benaknya. Semakin larut ia melamun sampai ia tidak sadar bahwa tepat di sampingnya sudah ada orang yang ikut duduk. Lamunannya buyar ketika orang tersebut meminjam korek api untuk menyalakan rokok yang sudah menyempil di sela jemari tangan orang itu. Mas, boleh pinjam koreknya?" kata orang itu sambil mencolek lengan Kala. "Oh, iya Mas, bentar," jawab Kala dengan tergugu-gugu sambil merogoh korek dari dalam saku lalu menyodorkannya kepada orang tersebut. Lelaki itu kemudian mengembalikan korek itu dengan ucapan terima kasih tentunya, lalu duduk di samping Kala. Tidak ada percakapan di antara mereka, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Kala melanjutkan lamunannya dengan memandangi deretan sepeda motor yang antri mengisi bahan bakar. Jaraknya agak jauh dari tempat mereka berdua duduk.
Kala tidak menyadari bahwa bukan dia saja yang memasang wajah lesu. Orang di sebelahnya pun sama. Mereka seakan kompak dengan raut wajah yang muram. Sama-sama tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Hingga tiba-tiba orang di sebelahnya berkata, "Mau ngelamar kerja ya mas?" Celetuk orang itu. "Iya mas," jawab Kala sedikit terkaget. "Mau ngelamar kemana?" Tanya pria itu lagi masih dengan nada yang sama. Di pabrik baut. Mau interview, tapi diundur," jawab Kala namun kali ini memasang senyum simpul. Gitu ya. Emangnya asli mana mas?" Tanya orang itu lagi. Terus-menerus menghujani dengan pertanyaan baru. Entah memang itu pertanyaan penasaran atau hanya sebatas pertanyaan basa-basi saja. "Aslinya Bandung mas," jawab Kala. "Bandungnya mana? Saya juga Bandung," sambar orang itu dengan merubah posisi duduknya. Terlihat orang itu penasaran. "Saya Pangalengan Kang," jawab Kala. Ia merubah sebutan mas menjadi Kang karena ia rasa orang yang dia ajak bicara itu adalah satu etnis dengannya. "Akang sendiri mana?" Kala balik bertanya. "Lah atuh sama dong, saya juga Pangalengan, Margaluyu," jawab orang itu sambil mengulurkan tangan. "Saya Oding," sambungnya. Kala menerima uluran tangan Oding dengan setengah tidak percaya sambil tersenyum. "Akang kerja di sini juga?" Kala bertanya. "Jauh dari sini mah, saya sengaja mampir mau ke toilet, tapi masih isi orang di dalam," jawabnya. Iya. Kala mengangguk kecil. Mereka berdua terdiam, namun masih ada sisa-sisa senyuman. Keduanya terlihat bingung harus mengobrol apa lagi. Mungkin karena selera ramah tamah sudah mulai pudar, buyar oleh masalah pribadi mereka. "Akang mau kemana sekarang?" tanya Kala di sela keheningan. Oding tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak. "Saya mau nganter bos saya sebenarnya, tapi..." Ucapannya terputus karena ia melihat seorang pria keluar dari pintu toilet sambil merapihkan celana panjangnya. Saya ke toilet dulu ya." Oding berlalu meninggalkan tempat duduk. Ia tak sempat menyelesaikan ceritanya. Mungkin dia sudah tidak tahan dengan panggilan alam nampaknya. Begitu kata Kala dalam hati. Kala membiarkan Oding berlalu. Ia tak begitu mempedulikan apa isi cerita Oding sebenarnya. Sejujurnya Kala hanya berbasa-basi, mencoba mencairkan kecanggungan. Namun selang beberapa menit, terlihat mobil Afifi terparkir di dekat motor Kala. Lalu keluar dua orang pria berbadan sedang. Yang satu berkumis dan berjanggut, dan yang satunya lagi kepalanya pelontos. Nyaris tak ditumbuhi bulu sedikit pun. Kedua orang tersebut menghampiri Kala dengan sopan. Salah satu pria tersebut bertanya kepada Kala. "Permisi mas. Mas lihat laki-laki yang pakai kaos kuning gak ya? Sama topi?" tanya orang berkumis dan berjanggut itu. Kala baru ingat mungkin orang yang dimaksud pria itu adalah Oding. "Barusan mah masuk ke toilet bang," jawabnya singkat. "Oh terima kasih ya," kata pria itu sambil berlalu menghampiri pintu toilet dan berdiri di depannya. Kala menarik sebatang rokok dari sakunya yang hanya tinggal sebatang lagi. Lalu ia menyalakan rokok itu dan menghisapnya dengan pelan, seakan merasa sayang jika rokok itu terlalu cepat habis. Selang beberapa saat terlihat dua orang pria yang barusan bertanya kepadanya berjalan menuju arah mobil dengan Oding. Oding dirangkul oleh pria pelontos dengan langkah yang terburu-buru, lalu masuk mobil, dan mobil yang dari tadi menyala langsung melaju ke arah jalan raya dan belok kanan. Kala sejenak tertegun, dalam hatinya ia menyangka bisa jadi itu berdua polisi. Oding adalah orang yang bermasalah. Ia terus bergumam dalam hati mencoba menerka hal apa yang sebenarnya terjadi. Ada sedikit prasangka juga tentang Oding. Bisa jadi Oding akan dijahati oleh pria itu. Karena Oding meninggalkan motornya yang masih terparkir persis di samping motornya. Entah kekuatan macam apa yang merasuki tubuh Kala. Tanpa tunggu lama, Kala menaiki motornya berusaha membuntuti mobil yang dikendarai oleh Oding dan para pria tadi. Namun ternyata mobil itu sudah jauh meninggalkan Kala. Sekuat tenaga ia menggeber motornya, menyalip beberapa mobil dan juga kendaraan lain di depannya. Terlihat mobil itu berbelok ke arah kiri. Kecepatan mobilnya mulai pelan, karena jalannya yang menyempit. Lalu belok kiri lagi, menuju jalanan yang lebih sepi. Berhenti tepat di bawah pohon beringin yang besar. Karena takut ketahuan bahwa mereka dibuntuti olehnya, maka Kala meneruskan laju motornya dan berhenti setelah tikungan yang jaraknya cukup jauh dari tempat mobil berhenti.
Kala melihat tempat sekitar yang diapit beberapa perbukitan kecil dengan semak belukar yang lumayan tinggi, setinggi tubuh anak kecil. Lama ia menunggu. Ia masih penasaran akan hal apa yang akan nantinya terjadi. Sepasang mata Kala yang tajam terkunci pada mobil itu. Belum ada pergerakan mencurigakan sama sekali, karena memang cukup lama ia jongkok di samping motor yang terparkir itu. Akhirnya akal sehatnya mulai kembali. Untuk apa ia melakukan hal konyol seperti itu? Bisa jadi Oding dan temannya sedang membicarakan hal yang berkaitan dengan bisnis, dan mereka membutuhkan tempat yang sepi untuk berdiskusi. Tatkala ia hendak berdiri, tiba-tiba pintu mobil terbuka, lalu keluar pria pelontos. Wajahnya menengok ke segala arah, seakan memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Setelah dirasa aman, pria itu memberikan anggukan kepada pria yang ada di dalam mobil. Lalu keluarlah ia dengan menggotong seseorang yang sudah terlentang lemas berbaju kuning. Lalu melemparnya dengan cepat ke jurang yang tak terlalu dalam. Yang di bawahnya ada sungai yang surut. Dan dengan cepat pria-pria itu masuk ke mobil dan mobil pun memutar arah lalu melaju dengan kencang. Kala tertegun, matanya tak berkedip. Mulutnya terbuka seakan ia dihadapkan pada sosok monster yang akan menerkam. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas dan keringat dingin meleleh di sela-sela rambutnya. Bis antar kota yaitu bis Bekasi-Bandung melaju kencang di jalan tol. Kecepatannya konstan karena tidak ada kepadatan kendaraan di sana. Kondisinya lengang karena memang itu bukan akhir pekan. Apalagi kondisi saat itu sudah malam. Kala yang berada di bangku paling belakang duduk dengan kepala menyender di jendela bis. Dia membisu. Sudah pasti kejadian tadi siang merupakan kejadian yang paling mencengangkan untuknya. Baru kali itu ia menyaksikan manusia memperlakukan mayat sesamanya seperti membuang bangkai tikus. Jiwanya terguncang hebat. Sampai-sampai ia tidak bercerita sedikit pun kepada siapapun. Bahkan kepada Gugun temannya sendiri. Ia merasa bingung, kalut dan juga takut. Hal semacam itu tentunya menghilangkan semua perasaan-perasaan yang menghujamnya dari kemarin. Rasa lapar pun entah kemana perginya. Padahal dari pagi ia belum mengisi perutnya. Selera makan dan bicaranya pun lenyap tak berbekas. Sore tadi Kala merubah rencananya bersama Gugun. Ia memilih untuk pulang, alih-alih menginap di kontrakannya yang sempit. Rasanya jika malam ini ia paksakan untuk tidur bersama Gugun, ia yakin betul jika kejadian tadi akan menghantuinya setiap saat. Atau bisa saja arwah Oding datang kepadanya menuntut dan mengutuk. Kala tidak sanggup tentunya. Malam itu tak ada bintang satupun. Pertanda hujan akan turun lebat nampaknya. Harusnya angin bertiup kencang, namun tak bisa menyentuh kulit Kala. Hanya dinginnya AC bis yang meniup ubun-ubun Kala. Berkali-kali ia mencoba menutup katup AC, tapi tidak bisa tertutup. Akhirnya ia pindah ke kursi di depannya berharap ia bisa mengistirahatkan matanya agar bisa sedikitnya melupakan peristiwa mengerikan itu. 2 minggu berlalu setelah kepulangan Kala dari Bekasi. Keadaannya berangsur membaik. Ia sudah bisa tertidur nyenyak walaupun terkadang perasaan ngeri dan juga kesal kadang mampir tanpa permisi. Namun kali ini ia sudah memiliki pola untuk mengusirnya. Kala masih bungkam, menutup rapat mulutnya atas peristiwa itu. Biarlah hanya ia sendiri yang tahu. Musim penghujan sudah turun dari seminggu yang lalu, dan pagi ini pun mendung bergelayut. Tak ada matahari yang boleh mengintip lewat celah awan. Tanah yang masih basah sisa hujan semalam nampaknya harus bersiap untuk disirami lagi. Nampaknya langit tak akan memberi ampun kepada tanah. Kala yang baru selesai mencuci pakaiannya terlihat sedikit kesal. Sepertinya pagi ini ia masih belum bisa mengeringkan cuciannya. Ember yang berisi cucian kemudian ia taruh di atas teras depan rumahnya sembari berkacak pinggang. Wajahnya mendongak ke atas, memperhatikan langit. Apakah ada kemungkinan akan ada matahari pagi ini? Begitu tanyanya dalam hati. Kayaknya bakal hujan gede ini mah. Tiba-tiba ibunya berkata dari belakang badannya, sambil membawa sapu yang diletakkan di sudut dinding. Kala hanya terdiam lalu duduk di atas teras sambil menyaksikan Bi Inu yang datang menawarkan jualannya pagi itu. Dan digelarlah dagangannya. Bi Inu lalu duduk dan seperti biasa bercengkrama dengan ibunya Kala dengan diselipi canda. Masih belum berangkat ke kota lagi, tanya Bi Inu kepada Kala. Belum Bi, belum ada telepon lagi, jawabnya singkat. Nanti kalau udah kerja nih ayah, sering-sering pulang ke kampung. Jangan terlalu betah di tanah orang, Bi Inu berkata lagi.
Namun kali ini syarat dengan nasihat. Kala hanya tersenyum simpul saja. Jangan kayak anak Ibi, udah mau 2 minggu lebih gak ada kabar. Ditelepon gak bisa, di SMS gak dibales. Bikin khawatir aja, sambungnya. Iya doain aja Bi, mudah-mudahan sehat. Husnuzon aja kita masih sebagai orang tua. Sambar ibunya Kala sambil memilih gorengannya yang masih menumpuk. Yang kerja di Bekasi itu Bi, tanya Kala. Iya jawabnya singkat. Namanya siapa emang anak Ibi teh? Tanya Kala kepada Bi Inu. Si Oding, anak Ibi mah jawab Inu. Hujan pun mulai turun dengan senduknya. Langit bergelayut awan mendung. Pekat, seolah sedang berduka. Hanya Kala yang merasakan getirnya pagi itu. Ia hanya bisa diam, tak sepatah kata pun keluar lagi dari mulutnya. Matanya memandang jauh, piringan hitam yang ia coba hancurkan dalam benaknya kembali hidup, memunculkan bayangan yang sebelumnya ia hindari. Dalam hati Kala, ia kemudian berkata, "Maafkan aku, Binu." Tamat.